seminimal mungkin nggak bisa, ntar jadi scalping. Yang bagus gimana? Jangan trading udah gitu loh. Ribet amat sih gitu. Emang nggak ada lagi? Emang habis tahun baru terus harganya diem gitu? Enggak kan? Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Asun, kita ketemu lagi di webinar yang setiap minggunya kita membahas masalah trading forex, gold, atau yang jelas adalah outlook market ke depannya akan bagaimana. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya tentunya saya harus berikan satu disclaimer bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana atau menghimpun dana dari masyarakat, sehingga penghimpunan dana yang ditujukan untuk trading atau investasi yang beredar di grup Telegram, WhatsApp, atau di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya, itu bukan kami, sehingga jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara masalah strategi trading di bagian pertamanya, saya banyak membahas masalah permodalan. Kadang-kadang banyak dari kita kalau kita trading itu nggak tahu berapa sih modal yang dibutuhin, sehingga banyak yang berpikir bahwa kita akan coba dulu uang yang kecil-kecil, nanti kalau udah bisa menjadi kita lebih besar naruhnya. Itu benar, itu nggak salah dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi yang kecil ini itu harus sesuai dengan ukuran bisnisnya. Jadi contohnya, bisa nggak sih kita membuat rumah makan? Bisa. Butuh berapa biaya untuk membuat warteg dan membuat rumah makan Padang? Itu semuanya berbeda modalnya. Tapi di bisnis ini, kita tuh aneh kadang-kadang. Kita nggak pernah tahu berapa sih modal yang dibutuhin untuk trading kecil, sedang, dan besar. Nggak pernah tahu dan nggak pernah dibahas. Untuk itu, banyak sekali dari kita yang selalu diiming-imingin oleh siapapun, baik marketing maupun konsultan atau mentor, selalu menggunakan volume yang besar dan mempunyai take profit yang sedikit. Jadi, untungnya sedikit, tapi kalau floating banyak dan selalu dilakukan averaging. Artinya, sebenarnya konsultan Anda, mentor Anda, marketing Anda, nggak pernah punya trading plan. Trading plan-nya adalah cuma satu. Begitu di-buy, harga harus naik. Begitu di-sell, harga harus turun. Kalau salah gimana? Kalau salah, ada yang mempergunakan stop loss. Nah, kalau yang menggunakan stop loss itu rada-rada bener biasanya. Kenapa saya katakan rada bener? Biasanya itu tidak terafiliate sama si broker. Banyak dari kita yang melakukan trading dengan volume yang cukup besar di awal. Dengan cara atau dengan tujuan pada saat dia buy, harga akan naik. Oke. Plan-nya, rencananya cuma satu. Kalau buy harus naik. Itu sebabnya pas dia turun, Anda tidak melakukan apa-apa. Justru menambah kembali. Tujuannya buat apa? Kalau dia naik dikit, nanti Anda sudah untung. Coba perhitungkan. Coba Anda lihat kembali. Di dalam 10 kali trading, berapa banyak Anda pernah profit? Pasti dari 10 kali trading, biasanya nih, 7 kali pasti profit. 3 kali pasti loss. Coba lihat kembali di jurnal, banyak banget yang profitnya. Tapi ingat, profitnya itu biasanya cuma $10. Dikalikan dengan 7, $70. Sekali loss, Anda $100. Jadi ujung-ujungnya Anda rugi $300. Untung cuma 70, ruginya 300. Ujung-ujungnya adalah 230 US dollar, Anda rugi. 7 kali menang ini, 7 kali profit ini, inilah yang membawa Anda untuk kembali masuk ke dalam bisnis ini dengan nambah uang lagi. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah strategi trading,
Strategi trading itu sebenarnya sederhana, bukan masalah profit yang banyak, tetapi kita harus bicara masalah bagaimana kita bisa mengendalikan risiko. Karena pada saat kita sudah bisa mengendalikan risiko, maka profit itu tinggal menunggu waktu, bukan menunggu nasib. Banyak sekali dari kita yang trading, buy, lalu berharap harga itu naik. Pertanyaannya, kalau dia turun bagaimana? Oke, saya akan buy lagi. Itu bagus. Oke, saya buy, nanti kalau dia turun, saya kasih stop loss, itu bagus. Yang nggak bagus gimana? Dia buy, turun, di sell sama dia. Itu di locking namanya. Lihat konsepnya locking. Pada saat dia buy, harga turun, di lock. Itu kalau harganya turun terus. Dan itu sebenarnya, kalau Anda locking, hari itu juga Anda harus, contoh ya, saya lagi nge-buy nih di 100. Harga turun ke 70. Lalu saya punya konsep, ini dia saya salah nge-buy-nya di 100, dia break 70, tandanya supportnya ada di 50. Saya lock dulu di 70. Begitu sampai 50, itu supportnya saya buang. Saya fight lagi buy-nya. Pertanyaan berikutnya, kalau turun lagi gimana? Tandanya cuma satu. Sebenarnya Anda nggak pernah punya trading plan. Yang ujung-ujungnya buy di sini, turun di sell, pas dia turun sell-nya dibuka, dia turun lagi di lock lagi, tambah gede lock nih. Begitu itu menjadi banyak, jadi panjang, Anda mulai panik karena harga sudah balik lagi ke tengah. Yuk Bapak dan Ibu, kita lihat lagi. Pernah nggak sih kita profit pada saat itu di locking? Kenapa locking itu disarankan? Oleh konsultan, oleh marketing, ada juga mentor yang nyuruh kayak begitu. Kenapa? Ya biasanya mereka terafiliate ya. Kalau terafiliate Anda bisa lihat buy sama sell. Dua-duanya kena commission, oke? Dua-duanya kena swap, dan dia selalu mengatakan kita buat jaga equity deh. Jaga equity, dibilang. Padahal kalau udah di locking itu, equity nggak di ngapa-ngapain, itu equity tergerus. Kenapa? Ya karena swapnya berjalan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu bagaimana cara memilih pair. Sebenarnya paling gampang, Anda ambil suatu berita, satu kabar kayak mau di internet kayak mau nyalain TV kayak Bloomberg, terserah. Dia sedang banyak membahas masalah apa? Membahas masalah Eropa. Ya udah tradingnya di euro. Karena satu hari ini punya masalah yang paling besar ada di euro misalnya. Atau ekonominya euro lagi bagus. Itu yang dipilih. Jangan kita memilih suatu pair karena memang konsultannya jago di pair itu. Kalau emang jago, pertanyaannya cuma satu. Jamnya dia mereknya apa gitu loh. Masih mahalan jam yang dipakai Bapak dan Ibu. Kalungnya dia berapa gram? Pasti lebih berat kalung yang Bapak dan Ibu punya. Kalau dia memang hebatnya di mata uang tertentu, kenapa dia nggak direkrut menjadi staf ahli kementerian untuk di negara tersebut? Enggak tuh, tetap aja jadi trader. Jadi jangan pernah percaya bahwa ada orang yang trading hanya satu pair. Pokoknya pada saat saya pokoknya got aja dah, got udah kebaca gitu. Kebaca dari mana? Buktinya juga floating kok. Setelah kita tahu pairnya, oke. Kita tahu negaranya nih, negaranya banyak dibahas masalah Eropa. Tandanya kita trading euro. Nah, baru kita tentuin arahnya nih euro naik atau turun. Banyak orang nentuinnya pakai apa? Pakai garis-garis gitu. Bos, garis-garis itu untuk entry-nya. Bos, garis-garis itu untuk exit-nya. Bukan untuk nentuin arah gitu. Ya tapi kan zaman dulu pakai trendline aja kita tahu nih nggak sendiri. Ya iyalah. Garis itu kan udah jadi baru digaris. Baru harganya kelihatan begini. Setelah PPKM, jebret turun grafiknya. Mereka mengatakan bahwa iya, soalnya ini di break. Pertanyaan cuma satu, ini di breaknya kenapa? Pada saat kita sudah tahu kenapa, kita akan tahu bahwa kita akan mempunyai suatu profit yang panjang. Karena kita tahu targetnya di mana. Selama ekonomi negara tersebut nggak bagus, kenapa kita harus pegang pair tersebut, mata uang tersebut? Logika ya Bapak dan Ibu, pada saat Anda trading, jangan pernah mikirin negara itu. Nggak ada untungnya. Jadi kalau kita trading, jadilah seorang investor. Kita investor, kita baca berita, oke. Di negara tersebut ekonominya sedang baik. Logika berpikir seorang investor adalah pada saat suatu negara dalam keadaan yang baik, kita akan masuk ke negara tersebut, kita akan investasi di negara tersebut, dan itu membuat ekonominya menjadi lebih baik.
Kalau ekonominya menjadi lebih baik, mata uangnya jadi menguat. Apa yang kita lakukan di otak kita langsung balik terhadap mata uang negara tersebut. Mau advice dari saya, jangan trading. Beneran, jangan trading. Kenapa? Volumenya nggak ada, likuiditasnya nggak ada. Kalau kata Om Adi Murbini sama Adrian mah, kalau bisa kabur mah kabur. Kenapa? Emang enak lagi mau tahun baru harga ada di atas atau harga di bawah, equity lagi jalan. Kayaknya tahun baru ini adalah tahun baru yang tidak menyenangkan gitu loh. Udah COVID, duit kurang ya kan. Jadi ATM ya yang akhirnya di bisnis ini banyak orang mengatakan apa Pak Jo? Yang punya pengalaman pasti dapat duit, yang punya duit pasti dapat pengalaman. Itu sedih bener kayaknya hidupnya gitu. Ya, putusin tuh mitos itu, kita putusin ya. Jangan pernah trading pada saat akhir tahun dan awal tahun. Jadi apapun yang terjadi dengan saat ini itu harganya akan sideways. Karena secara besarnya Omicron ini kan lagi nyebar di 43 negara bagian di Amerika yang terdiri dari 50 negara bagian di Amerika. Ini masih banget kok gitu loh. Eropa aja sampai kewalahan, Belanda aja sampai dia lakukan lockdown dan baru dibuka 14. Artinya apa? Eropa sendiri udah mulai berantakan gitu. Gara-gara, tetapi masalahnya kalau terjadi pengetatan, di satu sisi bank sentral dari semua negara ingin menarik likuiditasnya. Pusing nggak? Pusing lah. Karena kalau suatu negara dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, ada suatu ancaman ketidakpastian. Yang paling gampang apa? Bank sentral hantam likuiditas lebih tinggi sehingga ekonomi bisa berjalan. Tapi yang sekarang Omicron lagi tinggi-tingginya. Bank sentral mau narik likuiditasnya dan ini sudah diawali oleh siapa? Oleh Bank of England. Dia udah naikin suku bunga dari 0,1 jadi 0,25 dan ini kenapa dia lakukan? Karena dia ngelihat The Fed mulai menarik pembelian aset yang tadinya 120 miliar US dollar setiap bulannya, November kemarin udah diambil menjadi 15 miliar US dollar yang dipotong. Desember ini dia akan potong 30 miliar US dollar, baik untuk obligasi maupun untuk mortgage. Dan ingat, rencananya dia Januari dia akan tarik 60 miliar US dollar. Itu tandanya setengah dari apa yang pernah dia kucurin setiap bulannya. Satu sisi ada masalah besar, satu sisi akan ditarik. Ujung-ujungnya gimana? Jadi kalau ada berita-berita yang mendadak, jadi bagaimana? Risk. Gampang Bapak dan Ibu. Jangan terlalu taruh TP yang terlalu tinggi. Ambil aja profit yang seminimal mungkin, nggak bisa, ntar jadi scalping. Yang bagus gimana? Jangan trading udah gitu loh. Ribet amat sih gitu. Emang nggak ada lagi? Emang habis tahun baru terus harganya diem gitu? Enggak kan? Banyak orang menyalahkan akhirnya broker. Bukan, yang salah itu adalah metode kita. Bukan karena spreadnya lebar, bukan karena komisinya gede, bukan karena swapnya, bukan. Kalau hari ini kita profit 10 juta untuk spread dan segala macam 1 juta, ya cengli-cengli aja lah, biasa-biasa aja lah, masih dapat 9 juta. Kan yang stresnya itu kita udah loss 10 juta masih ditambah itu lagi gitu loh. Makanya kadang-kadang kita nggak terima. Padahal ingat ya, kalau metodenya benar itu tuh nggak ada apa-apanya. Makanya yang penting adalah cari broker yang pada saat Anda profit ya dibayar. Kalau misalnya profit terus bayarnya pakai di tahap, ya itu mah mungkin itu adalah broker alay. Lanjut Pak Joshua.